Ya pemirsa, kenapa kita membahas soal kekuatan paspor dan juga visa? Karena memang kalau dalam lanskap hubungan internasional, paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Namun, paspor ini juga merupakan manifestasi dari martabat sebuah negara, stabilitas ekonomi ditunjukkan lewat hal ini, dan tingkat kepercayaan sebuah negara di mata dunia. Pada tahun 2026 ini, peta mobilitas global mengalami pergeseran yang signifikan. Lantas menjadi pertanyaan sebetulnya seperti apa sih posisi paspor Indonesia? Kita akan melihat mendalam mengenai posisi paspor Indonesia dalam peta kekuatan global, tantangan diplomatik yang dihadapi, serta realitas baru kebijakan visa internasional dalam kenapa paspor RI masih sulit untuk keliling dunia. Kita akan bahas di slide yang pertama. Ya, ini dia adalah beberapa data yang bisa kami hadirkan untuk Anda pemirsa, di mana memang kalau kita lihat informasi yang terbaru, memang berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun ada sedikit informasi untuk Anda yang sering jalan-jalan dan ini sejumlah negara yang menjadi tujuan yang paling sering didengar. Anda pasti dengar soal pemerintah Jepang. Kita akan melihat dulu negara-negara lain yang menjadi negara tujuan. Kita akan ke Jepang terlebih dahulu pemirsa, di mana memang pemerintah Jepang memutuskan untuk melakukan revisi tarif biaya visa bagi warga negara asing. Kebijakan ini merupakan penyesuaian tarif pertama dalam 48 tahun terakhir, merujuk pada ketetapan yang berlaku sejak tahun 1978 dan mulai 1 Juli 2026 biaya untuk visa single entry. Di sini kita lihat pemirsa, ini ada tarif lama dan juga ada tarif barunya. Naiknya bisa dikatakan peningkatan 5 kali lipat dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen atau dari ini dalam bentuk rupiah pemirsa. Namun untuk biaya multiple entry-nya dia juga mengalami kenaikan dari 6.000 yen atau 670.000 menjadi 30.000 yen atau 3.300.000 rupiah. Di mana memang keputusan ini diambil untuk mengompensasi inflasi serta fluktuasi nilai tukar yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Setelah dari Jepang yang menjadi negara tujuan favorit, ini adalah secara paralel pemirsa ada Korea, di mana Korea Visa Application Center Indonesia juga resmi mengumumkan penyesuaian biaya pengajuan visa Korsel per 1 Juli 2026, di mana ini sama seperti sebelumnya dipicu perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari yang sebelumnya kita lihat pemirsa, di sini ini adalah beberapa datanya. Biaya visa single entry kunjungan kurang dari 90 hari ini menjadi Rp920.000, lalu juga Lana Express kini menjadi Rp1.430.000. Lalu juga ada beberapa data lain di sini Rp1.260.000 untuk single entry visa lebih dari 90 hari. Double entry visa di sini juga ada 1.430.000 dan seterusnya. Anda bisa melihat ini adalah perubahan-perubahan pemirsa. Ini sebagai background saja. Mengapa memang ini suatu hal yang penting untuk melihat ketika sebuah negara punya kekuatan, tentu mereka punya kebijakan yang bisa dilakukan. Namun pemirsa, kenaikan tarif ini memang hanya satu sisi dari koin yang sama. Pertanyaannya bukan lagi seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan, melainkan seberapa berdaya paspor kita di mata dunia. Kita akan lihat bagaimana peta kekuatan mobilitas global bergeser di tahun 2026, di mana ini adalah kekuatan paspor global yang terbaru di 2026. Ini datanya dari Global Passport Power Rank 2026, di mana Uni Emirat Arab, kita lihat di sini pemirsa, ini yang paling atas, nomor 1, menempati posisi teratas sebagai pemegang paspor terkuat di dunia dengan skor 180. Pemeringkatan ini memang diketahui menggunakan indikator mobility score yang mengukur jumlah destinasi bebas visa, visa on arrival, serta otorisasi perjalanan elektronik yang dapat diakses pemegang paspor suatu negara. Kita lihat juga di sini ada Singapura dengan skor 175 di peringkat 2, Malaysia di peringkat 3, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, Indonesia ada di mana pemirsa? Tercatat ternyata Indonesia ada di peringkat ke-58. Ada 58 dan aksesnya berapa? Ini sudah di-adjust yang terbaru pemirsa. Mungkin kabar baik, tapi kalau melihat skornya mungkin ya nggak begitu memuaskan. Ada 88 destinasi, termasuk ada bebas visa, lalu juga ada visa on arrival pemirsa. Karena memang kalau kita ketahui sebetulnya angka 88 destinasi akses mungkin yang terdengar besar pemirsa. Namun kita akan mengulik lagi dari angka-angka tersebut. Apa realitanya bagi Anda yang ingin merencanakan perjalanan? Kita akan lebih dalam lagi kekuatan paspor kita yang tergolong sebetulnya mengalami pelemahan mengacu pada data terbaru paspor indeks per 6 Februari 2026. Saat ini skornya ada 88 dari 88 tadi pemirsa. Kita bisa lihat terbagi tercacah di sini. Ini adalah 42 negara bebas visa, mulai dari Angola, Barbados, hingga sampai ke Turki, Uzbekistan, Venezuela, dan juga Vietnam.
41 lainnya adalah visa on arrival, lalu ada ETA atau ETA di 5 negara, dan seperti dikatakan memang 58 peringkatnya ini adalah cakupan jangkauan dunia sebanyak 44% saja. Dan ini menunjukkan sebetulnya Indonesia posisinya semakin kompetitif di kawasan, walaupun masih tertinggal dari negara tetangga tertentu, di mana di Asia Tenggara khususnya pemirsa. Kendati demikian, setiap WNI masih dapat berkunjung ke sejumlah destinasi strategis dengan status bebas visa di Asia, Afrika, Karibia, hingga Amerika Selatan. Dan kita akan melihat pemirsa di sisi lain, masih ngomongin soal visa dan juga paspor. Daftar negara yang warganya tidak pernah keluar negeri. Sebetulnya pemirsa, kita kan ngomongin soal negara mana saja yang punya akses. Namun sebenarnya kita nggak perlu ambil pusing, karena kalau kita lihat data-datanya pemirsa dari survei global Pew Research Center, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia dengan angka 92% yang nggak pernah keluar negeri atau belum pernah keluar negeri. Jadi buat apa mikirin paspor yang kuat kalau ternyata warganya pun nggak pernah keluar negeri. Bisa dilihat di sini pemirsa, Indonesia di peringkat kedua di 92%, di peringkat pertama hanya tipis dari India 95%. Lalu juga kita lihat di sini ini menunjukkan bahwa memang sebetulnya mobilitas internasional masih menjadi hak istimewa yang dibentuk oleh 3 faktor utama. Pertama, tingkat pendapatan warganya, kondisi geografis dan aksesibilitas. Data ini semuanya pemirsa ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Indonesia sekali lagi 92%. Kalau kita lihat Amerika Serikat, ada berapa persen pemirsa? 23% saja yang belum pernah keluar negeri. Dan Jepang pun juga ada di 34% pemirsa. Sehingga memangnya pada akhirnya sebetulnya paspor ini memang hanyalah sebuah lembaran saja pemirsa. Lembaran kertas, namun di baliknya ada harapan, mimpi, dan keinginan untuk melihat dunia yang lebih luas, meski diplomasi terus berupaya membuka pintu-pintu negara maju bagi kita. Kenyataannya, berpergian ke luar negeri masih menjadi langkah besar yang belum bisa ditempuh oleh banyak saudara kita di tanah air. Dan di balik angka statistik yang kita bahas tadi, ada realitas ekonomi dan aksesibilitas yang terus berupaya kita perbaiki bersama. Semoga suatu hari nanti, jarak dan batas negara tidak lagi menjadi penghalang bagi siapapun yang ingin belajar, melihat, dan memahami dunia. Demikian segmen Bedah Data, kita kembali ke Nusantara Business Hour. Usai jeda kita akan update informasi seputar bursa saham domestik, tetaplah bersama kami.